Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhairatul Fitria. Saya mengajar IPAS di SMK Negeri 2 Tegalsari di Banyuwangi, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Mataram dengan nomor peserta 2016998000976 dengan NIM E4A123100090. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini Senin 4 Desember 2023 di kelas 10 KGPT SMK Negeri 2 Tegalsari, Jawa Timur. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Untuk yang masih pakai topi, tolong topinya dicopot terlebih dahulu. Sudah? Sekarang ketua kelas silakan pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertama kita cek absensi terlebih dahulu ya. Ahmad Hodison, Ahmad Idris, Akmal, Ananda Cahaya, Ardian Kolis, Chelsea Naura, Denis Rahayu, Dena Maulana, Dinda Aulia, Dwi Wulandari, kemudian Evi, Fitrian Nur, Gita Permata Wulandari. Oke, hadir semua ya. Oke, untuk pertemuan yang kemarin kita sudah mengetahui atau mempelajari tentang macam-macam limbah. Ada limbah apa? Organik. Ada organik, ada anorganik. Apa bedanya organik dan anorganik? Organik bisa diuraikan. Terus anorganik membutuhkan waktu yang lama. Oke. Nah, ada satu lagi apa? B3. Ada limbah B3. Apa limbah B3? Kayak deterjen. Singkatannya B3 itu apa? Berbahaya, Beracun dan berbau. Oke. Berarti ada 3 macam limbah, ada organik, anorganik, dan limbah B3. Baik. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya dalam tema limbah di lingkungan industri. Industri itu apa? Pabrik, benar sekali. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk pada materi, coba perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar apa? Kalian mengetahui bangunan ini apa enggak? Bangunan apa sih itu? Aspal. Apa? Itu adalah pabrik yang menghasilkan asap. Kemudian, apa yang dihasilkan oleh bangunan tersebut selain produk? Nah, selain pabrik, di situ selain menghasilkan sebuah produk, di situ akan menghasilkan polusi, limbah atau polusi. Kemudian ketika kalian di dekat bangunan tersebut, perasaan apakah yang akan kalian rasakan pertama kali? ingin memilikinya. Sesak. Apa? Ingin memilikinya, Pak. Bu. Ingin memilikinya. Pabrik kan? Ingin memilikinya, ya. Ingin memiliki punya pabrik maksudnya ya. Iya, bagus. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan fenomena limbah industri sekitar lingkungan masing-masing dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mampu merencanakan penyelidikan mengenai limbah di lingkungan industri melalui literasi. Selanjutnya, siswa mampu mempresentasikan hasil penyelidikan pada limbah di industri melalui literasi di depan kelas. Jadi nanti akan saya bagikan LKPD setelah pembelajaran.
dikerjakan di situ ada subbab atau materi yang akan kalian kerjakan ya. Kemudian nanti penilaian, ada penilaian kognitif di akhir pembelajaran, nanti ada penilaian kognitif dengan asesmen. Asesmennya apa? Berupa pilihan ganda. Selanjutnya kita masuk pada materi. Coba dilihat materinya di situ, pengertian limbah. Pengertian limbah industri. Limbah industri merupakan sisa atau buangan yang berasal dari hasil suatu kegiatan industri. Industri itu apa sih sebenarnya? Pabrik atau perusahaan atau tempat untuk membuat produk atau produk. Kemudian limbah industri adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi suatu industri. Jenis-jenisnya, yang pertama ada limbah cair, kemudian ada padat, kemudian ada gas, ada limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sudah kenal ya dengan macam-macam limbah ini? Ya. Yang pertama limbah cair. Ini, kalau ketika kalian di pabrik besar, itu pasti limbah cairnya yang dibuang tuh kurang lebih seperti ini. Dan ini biasanya dibuang di sungai. Nih, limbah cair merupakan limbah dengan wujud cair, dihasilkan oleh kegiatan produk dalam suatu industri. Limbah ini biasanya dibuang di selokan, sungai, atau bahkan laut. Limbah cair memiliki berbagai kandungan berbeda tergantung dengan produksi industri yang dilakukan. Selanjutnya ada limbah padat. Nah, limbah padat ini adalah limbah yang dihasilkan oleh industri yang berupa sampah. Nah, sampah ini dia bisa berupa dua macam, yaitu ada sampah organik dan anorganik. Kemudian selanjutnya ada limbah gas. Nah, limbah gas ini seperti yang gambar di awal tadi, ketika ada asap yang membumbung tinggi itu yang dikeluarkan oleh cerobong-cerobong asap itu dia dinamakan dengan limbah gas. Nah, limbah gas ini dia berwujud molekul-molekul kecil. Jadi karena dia berwujud molekul, makanya dia bisa melayang atau dia akan mencemari udara. Kalau yang berupa cairan, kemudian berupa sampah tadi, dia kan molekulnya besar, dia bentuknya besar seperti air. Dia kan padat, dia tidak bisa terbang karena dia memiliki massa yang lebih berat daripada udara. Nah, kalau si limbah gas ini, dia molekulnya berwujud kecil, jadi dia akan mencampuri udara. Dia bisa mencemari udara di sekitar kita. Selanjutnya ada limbah B3. Nah, ini limbah yang sangat berbahaya karena ketika dia tercampur baik di udara, baik di sampah dan di air, dia sangat berbahaya karena dia mengandung racun. Ketika dia tercampur pada cairan atau tercampur pada limbah cair, di situ pembuangannya tadi lewat mana kalau limbah cair? Dibuang di sungai, di selokan, kemudian di laut. Nah, ketika dibuang di laut, misalkan dibuang ke sungai, dia akan larinya ke laut. Kalau sudah di laut, di sana banyak sekali ikan. Nah, ketika ikan dia makan tercemari oleh limbah B3 dan kemudian dimakan oleh orang hamil, ibu-ibu hamil, maka di sini akan berbahaya. Resiko sekali kepada bayinya. Kenapa? Karena si ikan tadi yang tercemari oleh limbah B3, dia akan dapat merusak jaringan saraf pada janin yang dikandungnya.
Nah, kemudian ada dampak limbah di industri. Coba dilihat di situ. Yang pertama ada pada air. Nah, ini tadi seperti yang saya ceritakan barusan, ketika si limbah ini dia dibuang ke selokan, selokan dibuang ke sungai, sungai dibuang ke laut, di laut ada ikannya, ikannya dimakan ibu hamil, maka yang terjadi janin yang ada di dalam kandungan dia akan mengalami apa? Perusakan sistem sarafnya. Kemudian ada bahaya limbah pada udara. Nah, ketika di udara itu untuk apa sih? Bernafas. Untuk bernafas. Nah, ketika limbah itu dia masuk ke dalam udara, kemudian kita hirup, maka apa yang terjadi? Akan menyebabkan gangguan pernafasan seperti asma. Nah, kemudian ini bahaya limbah industri pada tanah. Nah, kalau yang dibuang di tanah itu biasanya dia yang berupa sampah, bisa organik dan anorganik. Nah, ketika dibuang di tanah, misalkan ini sampah anorganik dibuang di tanah, apa yang terjadi di tanah tersebut? Tercemar. Kenapa kok bisa tercemar? Karena sampah anorganik sulit mengurai. Nah, karena si sampah anorganik itu dia sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, tidak beda jauh dengan si sampah organik. Kalau sampah organik ketika dia dibuang langsung ke tanah tanpa ada tempat untuk penampungan, di situ karena dia diuraikan oleh si bakteri tadi, dia akan menghasilkan Pupuk. dia akan menghasilkan sebelum jadi pupuk, dia akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Benar. Tahu ya bedanya organik dan anorganik tadi? Tahu. Anorganik. Nah, ini pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair di sini yaitu dengan penggunaan sanitasi. Tahu sanitasi? Tidak. Pemisahan tempat pembuangan. Jadi limbah cair dibuang di tempat yang sudah disediakan, seperti dibuatkan irigasi. Ini prosesnya. Kemudian pengolahan limbah padat. Kalau pengolahan limbah padat, misalkan pada industri keripik. Misalkan pada industri keripik, pengolahan, berarti limbah padatnya itu berupa apa? Kulitnya. Misalkan keripik singkong ya, berarti kulit singkongnya. Kemudian kalau pisang, kulit pisangnya. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Dibuat apa sih kulit tadi? Dibuat pupuk. Oke. Kemudian pengolahan limbah gas. Nah, pengolahan limbah gas ini ketika di tangan yang benar, pengolahan limbah ini dia akan sangat bermanfaat. Contohnya, pada limbah gas ini dia bisa dijadikan gas untuk memasak. Jadi kan mengurangi biaya kita untuk membeli gas LPG. Kemudian B3, pengolahan B3 ini sebelumnya limbah B3 itu dia dihasilkan dari mana saja sih? Dari deterjen bisa, kemudian dari obat-obatan pertanian. Nah, ini kita harus mengolahnya. Ini tidak bisa kita olah menjadi produk baru, tetapi kita harus mengolah cara penggunaannya. Misalkan kalau pada sektor pertanian, kita di situ kan menggunakan obat yang banyak sekali. Nah, di situ kita harus mengantisipasi ketika si obat ini disemprotkan, bagaimana caranya si obat ini dia tidak melayang kemana-mana. Jadi dengan penambahan ring atau penutup pada sektor yang sedang
semprot tadi. Oke, untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu video berikut. Pesatnya pertumbuhan industri menimbulkan masalah baru dalam keberlangsungan lingkungan hidup. Dampak dari masalah yang dihasilkan tersebut adalah limbah industri. Limbah industri memiliki banyak jenis seperti limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah cair industri adalah limbah dalam fase cair berupa pelarut, yaitu zat kimia tambahan atau larutan yang telah tercampur dengan air dan zat-zat kimia tersebut. Limbah cair industri yang terbuang dapat mengalir langsung ke selokan, sungai, bahkan laut. Dengan demikian, limbah cair yang mengalir atau langsung dibuang dapat menyebabkan banyak kerugian. Satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan atau ISO 14001. ISO. Oke, sudah ya videonya. Kemudian silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang saya bagikan LKPD-nya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, di situ sudah ada pembahasannya. Di situ sudah ada jenis tugasnya. Kalian membahas apa? Yang pertama ada tahu, limbah tahu, kemudian ada limbah keripik, dan yang satu lagi ada limbah dari gula. Silahkan dipelajari, dikerjakan bersama kelompoknya. Jangan lupa nama kelompoknya juga ditulis di situ. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 ditulis pembahasannya apa. Kelompok 1 pembahasannya apa, kemudian kelompok 2 pembahasannya apa di situ. Kelompok 3 juga di situ. Kelompok 3 ya. Ditulis pembahasannya apa, kemudian nama anggotanya. Limbah cair tahu, ya kan? Di sini nanti kan ada penanggulangannya seperti apa, ya kan? Dari sini ada, ya. Nih, dari sini nanti diambil poin-poinnya. Yang penting kalian ngerti nanti waktu di depan ngerti, ya. Definisi pengolahan limbah cair tahu di mana? Sini. Setelah kelompok 2, ya. Oke, bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Sudah. Oke.
Nah, kalau sudah selesai, sekarang waktunya diskusi di depan ya, presentasi di depan. Yang pertama kita acak. Yang pertama adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil belajar kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dinda Aulia, Saya Dwi Wulandari. Saya Evina Fiati. Saya mau Dewi Saputra. yang akan mempresentasikan tugas yaitu pengolahan limbah cair tahu. Permasalahan yang pertama yaitu limbah cair tahu yang didiamkan dan tidak diolah akan berfermentasi menjadi bau yang tidak sedap dan mengganggu permukiman warga sekitar dengan bau tersebut. Pemecahan masalahnya yaitu Limbah industri tahu yang dihasilkan perlu dikelola agar aman saat dibuang. Caranya, mengelola air limbah sederhana yang diproseskan dengan sistem tertutup dan terdiri atas beberapa tahap. Ada 4 tahapan dalam pengolahan ini, yaitu tahapan pengisian air limbah ke unit pengolahan atau fill. Kedua, tahapan pengolahan atau reg. Yang ketiga, tahapan pengendapan atau sitel. Yang keempat, tahapan pengeluaran sebagian air limbah atau draw, dan tahapan diam atau tidak diberlakukan apa-apa atau idle. Setelah tahapan berakhir, maka selanjutnya dapat dilakukan tahapan awal yaitu tahapan fill. Proses reg dilanjutkan dengan penambahan asupan oksigen untuk memaksimalkan proses pengolahan air limbah. Kunci utama dalam proses SBR ini ada pada startup SBR dengan pemilihan bibit mikroorganisme berupa lumpur yang dapat optimal mengolah air limbah dengan proses biologis. Lumpur dari endapan limbah tahu dapat digunakan dengan mengolah air limbah. Endapan berupa lumpur tersebut ditambahkan pada awal proses SBR. Mikroorganisme di lumpur akan menggunakan bahan organik di air limbah untuk metabolisme mikroorganisme sendiri. Proses pengolahan air limbah ini dapat menyisihkan beban organik di air limbah tahu yang ditunjukkan dengan nilai penurunan chemical oxygen demand atau COD hingga 90%. Begitu juga dengan nilai total suspended solid atau TSS turun hingga 90%. Nilai akhir dari olahan SBR ini adalah COD sebesar 500 mg dan TSS menjadi 175 mg. Jika dibandingkan dengan baku mutu Pergub Jatim nomor 72 tahun 2013, baku mutu yang ditetapkan adalah nilai COD sebesar 300 mg dan TSS sebesar 100 mg. Meski perlu pengolahan lebih lanjut agar luaran pengolahan air limbah dapat sesuai baku mutu, pengolahan lanjutan yang disarankan dapat menggunakan bantuan tanaman air untuk menurunkan COD dan TSS. Itulah pemecahan masalah dari pengolahan tahu. ada yang ditanyakan? Ditanyakan. Ayo langsung angkat tangan, ada anak 6 yang angkat tangan. Iya. Oke, ada yang ditanyakan, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Saya dari kelompok 3 yang menanyakan kalau susu kedelai itu terbuat dari apa? Udah. Izin menjawab yaitu susu kedelai dibuat dari saripati kedelai yang telah direndam dalam air dan dihaluskan, kemudian diambil saripatinya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Saya. Iya. Benar.
Perkenalkan, nama saya Dina Maulana. Saya mau bertanya, kalau ampas tahu dimanfaatkan untuk apa? Selain dapat dipakai untuk pakan ternak, juga bisa untuk dapat dan juga dapat dijadikan untuk ampas tahu gembos. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kelompok 2, sekarang kita ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan hasilnya. Kamu ketakon ya, Bi? Oh ya, Bi. Sini. Kenapa bisa memakai contoh terlebih dahulu pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, saya Tasya Nora. Saya Akil Sadra. Sudah. Sekian terima. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan hasilnya. Lupa sih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Rahayu. Saya Dina Maulana. Saya Fitria Nur Hasanah. Saya Dinda Permata dari. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang cara pengolahan limbah padat pada industri keripik singkong. Pertama yaitu kumpulkan dulu singkong yang ingin dibuat. Kemudian 2, fermentasi, yaitu memisahkan kulit luar singkong dengan kulit dalam. Setelah itu 3, pencucian dan penjemuran untuk mengurangi kadar air. Setelah pencucian yaitu 4, penghalusan kulit dalam singkong dan mencampur bahan lain, yaitu seperti dedak, molasses, dan MP3. Setelah dicampur, diaduk sampai rata. Kemudian setelah diaduk sampai rata, proses pembuatan pelet ayam pedaging, yaitu dengan mempersiapkan alat dan bahan. Mencampur semua bahan yang telah diformulasikan dengan bahan baku, membiarkan campuran agak mengering, setelah itu menggiling dan mencetak. Kemudian mengeringkan palet. Setelah palet kering, palet siap digunakan atau dipak untuk dijual. Sekian materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Silakan. Perkenalkan, saya Amal Lisa Putra dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kenapa kulit singkong dijemur terlebih dahulu setelah dicuci? Karena untuk mengurangi kadar air dan mencegah pertumbuhan jamur pada palet yang dihasilkan. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Sudah sangat bagus sekali presentasinya. Oke, sekarang perhatikan saya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Oke. Clue-nya adalah akhir itu adalah awal. Akhir itu adalah awal. Ya, perhatikan, akhir adalah awal. Kalau Maya pergi ke Malaysia, jalan-jalan nih kita rencananya jalan-jalan. Kalau Maya pergi ke Malaysia, Indah berliburan ke Indonesia, maka Jeremy pergi kemana? Malaysia. Ke Jerman. Hah? Gak bisa? Gak bisa ya? Lagi? Kalau Dena pergi ke Denmark,
kemudian Isa pergi ke Israel, perhatikan, maka perhatikan, Benjamin pergi kemana? Kemana? Belanda. Kok bisa tahu? Kok bisa? Lagi? Lagi? Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. Kalau Dena pergi ke Denmark tadi, kemudian si Isa pergi ke Israel, maka Intan pergi kemana? India, Italia. Oke, bagus sekali. Bagus ya, bisa ya. Nah, kemudian sekarang hari ini tadi kita sudah belajar tentang limbah. Ya, kita belajar tentang limbah di lingkungan industri. Limbah di lingkungan industri tadi ada apa saja limbahnya? Ada limbah cair, kemudian padat, gas dan B3. Tadi juga ada cara pengolahannya juga. Sudah paham ya, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu sekarang kita ada asesmen. Nah, asesmen ini kita selesaikan, waktunya ada 10 menit. Silakan diselesaikan, ditulis namanya, kemudian nanti dikumpulkan. Kalau ada pertanyaan seputar asesmen boleh ditanyakan, yang penting jangan tanya jawabannya. Ditulis nama dulu, kemudian dijawab. Oke, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan asesmennya. Jangan lupa diberi nama ya. Kalau tidak diberi nama, saya kasih nama hamba Allah. Ya, LKPD-nya juga dikumpulkan. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang limbah pada lingkungan sekolah. Siap-siap, materinya bisa disiapkan, bisa baca referensi dulu di rumah tentang limbah di sekolahan. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang limbah di sekolahan, apa saja ya? Bungkus makanan. Nah, ada bungkus makanan. Yang paling pokok ada bungkus makanan, ya. Nanti kita cari solusinya bagaimana kita mengatasi si bungkus makanan tersebut. Oke, terima kasih. Boleh kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Proyeknya masing-masing. Doa dimulai. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Hati-hati di jalan kalau pulang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih banyak.